Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena itu iya kan nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wal batila warzuqna rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih banyak atas waktunya. Pada kali ini saya akan membaca kitab Mafatihul Ghaib, salah satu masterpiece atau tafsir dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang nanti akan, kalau masih ada waktu, kalau nanti kita akan selingi dengan tafsirnya Imam Ibnu Ashur, Tahrir wa Tanwir, yang notabene beliau ini lebih berfokus pada aspek bahasa. Kalau mau dipredeli, beliau itu lebih akrab dengan kaidah-kaidah yang ada di balaghah nanti. Tapi saya fokuskan pada bacaan saya, yakni bacaan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Terima kasih banyak atas teman-teman tadi yang sudah membacakan tafsir Imam Sya'rawi ya, juga I'rabul Quran, juga Syekh Al-Bazuhaili Al-Munir, kemudian siapa? Abi Quraisy Shihab ya, Abi Quraisy Shihab tadi. Terima kasih juga tafsirnya. Kemudian tafsir Al-Alusi, kemudian tafsirnya Lataiful Isyarat, iya Kang ya. Iya. Syekh Az-Zanki. Baik, mari kita mulai dulu. Cuman ada beberapa hal kayaknya, karena kita memang sudah menyelesaikan surat Toha kemarin ya. Dan kali ini kita akan masuk pada pembahasan ayat pertama dari surat Al-Anbiya. Yang surat ini adalah salah satu surat yang dinamai surat Al-Anbiya. Akan tetapi teks atau lafaz atau kata Anbiya itu dalam surat ini, dalam keseluruhan dari surat yang terdiri dari 112 itu tidak menyebutkan kata Anbiya sama sekali di dalamnya. Meskipun suratnya bernama Anbiya. Bisa diperiksa. Jadi kategori surat ini adalah termasuk Makkiyah ya, yang mana surat ini turun sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah. Memang tidak menyebutkan kata Anbiya sama sekali, tapi kita tidak perlu mempersoalkan itu. Justru yang menyebutkan banyak kata Anbiya itu, beberapa kalimat Anbiya itu kira-kira kita bisa deteksi nanti di surat Al-Baqarah, Al-Maidah, itu bisa ada kayaknya di sana. Akan tapi dalam pandangan Syekh Amru Khalid, beliau itu salah satu bukunya itu Al-Khawatirul Qur'aniyah. Jadi kunci untuk memahami tujuan surat-surat Al-Quran. Jadi ini memang ditujukan oleh beliau ini di karang Khawatirul Qur'aniyah, yakni kunci memahami tujuan surat Al-Quran itu tidak lain karena aspek pertimbangan beliau dengan sibuknya ya mungkin manusia modern ini ya. Beliau menjelaskan dalam kitab itu ya tentang surat itu, tentang bagaimana memahami tujuan-tujuan surat dalam Al-Quran. Nah, beliau juga berpendapat inti dari surat ini adalah berbicara tentang kisah-kisah para nabi.
dan peran mereka dalam menuntun umatnya kepada kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat. Itu bisa kita deteksi, misalnya kita dapati dalam surat, ya kita bisa cek nanti ya kalau sudah sampai di sana, di surat di ayat yang ke-35 dan juga ayat 106 itu juga menjelaskan tentang petunjuk. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang menyembahnya, maksudnya menyembah Allah melalui Quran. Baik, kita akan masuk kepada tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengenai dua ayat ini ya, yakni iqtaraba linnasi, bismillahirrahmanirrahim, iqtaraba linnasi hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, ada yang membaca muhdatsun, illastama'uhu wa hum yal'abun. Mengenai iqtaraba, jadi iqtaraba memang agak unik dalam bahasa Arab. Jadi kata iqtaraba ini berarti kalau kita misalnya mau perhatikan, asal katanya itu adalah dari kata qaf, ro, dan ba. Jadi ini wazannya normal, ikut wazan fa'ala. Jadi kalau iqtaraba berarti itu ikut wazan apa Pak Dono? Ikut wazan ifta'ala. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya merasa agak aneh kemudian dengan perubahan-perubahan yang digunakan oleh bahasa Arab itu, nanti kalian bisa cek di kamus apa itu namanya, Al-Muhit ya, atau Fiqh. Di kamus Taufik itu di sana di awal kitab itu dijelaskan tentang faidah tasrifiyah. Untuk yang hafal tasrif bisa baca di situ. Jadi salah satu faidah dari ifta'ala itu adalah mutawa. Kadang mutawa'ah ini ada justru perubahannya itu bisa berupa bentuk fa'ilun, bisa juga berbentuk fa'ala, dan juga semacamnya mutawa'ah. Cuman kalau mau lebih sederhana, kalau mau disimpulkan secara sederhana, jadi yang dari asal kata qoroba yang artinya dekat, kita itu bisa maknai iqtaroba itu menjadi kemudian kemudian menjadi. Nah, tiga kosakata inilah kemudian yang mewakili perubahan dari kata qoroba menjadi iqtaroba. Jadi kalau qoroba ini artinya dekat, berarti makna iqtaroba berarti bisa bermakna terdekat, atau misalnya berdekatan, atau bisa juga menjadi dekat. Berarti kalau misalnya kata hubun, kalau misalnya sayang ya, kalau misalnya kata sayang berarti rohima. Berarti kalau mau tersayang berarti irtahama. Cuman diganti begitu, jadi artinya itu tersayang artinya. Jadi kalau rohima itu artinya cuma sayang saja, kasih saja. Kalau sudah terkasih berarti irtaham gitu. Ya kalau cuma mau main-main bahasa gitu. Ya itu kustarmunya dari itu nanti diperiksa di itu saja, di faidah-faidah tasrifiyah itu ada kok, karena dijelaskan mengenai perubahan dari fiil sulasi mujarrad ke fiil sulasi mazid, baik itu khumasi, rubai juga sudasi. Itu mengenai iqtaroba. Itu saya dapati penjelasannya kayaknya ya di Imam Ibnu Ashur di Tahrir wa Tanwir. Cuman pemahamannya pakai saya, sesuai dengan yang saya pahami mengenai perubahan kata dalam tasrif ya. Baik, kita akan masuk mengenai ayat ini. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Menjadi dekat atau dekat sekali nasi bagi manusia, hisabuhum hisab mereka. Jadi untuk mengantisipasi pemahaman Dono ini nggak keliru, jadi hisab itu maksudnya hari perhitungan ya, hari audit, hari dimana diperlihatkan amal-amal manusia baik yang buruk. Khawatirnya hisab itu kan hisab rokok misalnya, atau hisab itu sedot misalnya, atau yang lebih parah lagi misalnya selain sedot ya yang itulah misalnya, khawatir ke sana. Hisab materi. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sementara mereka berada dalam
kelalaian mu'ridun dan berpaling atau berpaling, jadi menjadi khobar tsani tadi. Ilam anna qaulahu ta'ala, ketahuilah bahwa firman Allah Ta'ala iktaraba linnasi hisabuhum fihi masailu. Di dalam hal tersebut, di dalam firman Allah ini ya, iktaraba linnasi hisabuhum, itu terdapat beberapa topik atau terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama al-mas'alatul ula, yakni al-qurbu la yaqilu. Jadi kata al-qurbu la yaqil itu tidak rasional kecuali fil makan wa zaman, kecuali pada aspek tempat dan waktu. Wal kurbul makaniyu, sementara lafaz kurbu al makaniyu yang bermakna makan tempat, hahuna mumtaniun, dalam konteks ini enggak mungkin. Jadi jelas dalam hal ini yang dimungkinkan fata'ayyanul kurbu az-zamaniyu, jadi maknanya itu jarak. Jadi bukan bermakna spasial tapi bermakna temporal, bermakna jarak. Jadi kalau misalnya mau diambil secara utuh, makna secara utuh itu maknanya menurut beliau wal makna iqtarabu linnasi waktu hisabihim. Jadi semakin dekat bagi manusia waktu penghisapan atau diperlihatkan amal bagi mereka. Itu topik yang pertama. Jadi ditangkap ya poinnya. Jadi maknanya itu ialah iktaroba linnasi waktu hisabihim. Kemudian kita beranjak kepada persoalan yang kedua. Al-mas'alatus tsaniyah, yakni pembahasan yang kedua, liqailin an yaqula. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kaifa wasfu bil iktirabi? Kenapa itu kok disifati dengan iktirab? Wa qad abara ba'da hadzal qaul qaribun min sittimi'ati amin. Jadi gimana itu kok disifati dengan iktirab yaumul hisab itu loh. Padahal istilah ini sudah dikatakan jauh sebelumnya, kira-kira ya 600 tahun yang lalu. Min sittimi'ati amin. Jadi kan memang beliau ini lahir pada tahun 544 ya sampai 604. Makanya Al-Quran ini kan datangnya 600 tahun yang lalu pada masa beliau. Jadi kalau mau dikontekstualisasi, loh, Quran ini kan mengatakan bahwa hisab atau hari memperlihatkan amal manusia ini kan sudah 14 sampai 15 abad tahun yang lalu. Nabi menyampaikan ini loh, atau Tuhan mewahyukan ayat ini. Jadi kok sekarang kok nggak ada yang hisab sampai sekarang, kan seolah-olah pertanyaannya begitu. Jadi itu ya menurut tadi itu, jadi kok dikatakan semakin dekat atau justru terdekat, atau justru Imam bin Masyur itu menyebut istada, bisa dipastikan itu sangat dekat. Jadi sangat dekat hisab bagi mereka itu, hari perhitungan bagi mereka. Jadi bisa berarti sangat juga. Cuman sementara pada masa Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah 600 tahun yang lalu itu disebutkan. Cuman kok nggak dihisab-hisab, nggak disedot-sedot don ya. Iya. Santai don. Kok sampai tercengang kamu? Atau bingung? Ya biar. Awal jawabu min salasati aujuhin. Jadi jawabannya itu ada 3. Kata beliau, yang pertama, annahu muqtaribun indallahi ta'ala. Jadi yang dimaksud dekat itu yang menurut Allah itu. Jadi bukan menurut manusia, makanya dikatakan dekat. Buktinya mana? Jadi buktinya wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala wa yasta'jilunaka bil azab. Nah, buktinya ini dalam Al-Qur'an disebutkan katanya. Jadi mereka itu wa yasta'jilunaka bil azab, mereka minta disegerakan kepadamu untuk diazab. Wa la yakhlifullahu wa'dahu. Dan Allah sama sekali tidak menyalahi janji-janjinya. Wa inna yauman inda rabbika, dan sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu ka alfi sanatin, itu seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, dari apa yang mereka hitung. Jadi dalam konteks ini menurut beliau yang disebut dekat itu di sisi Allah begitu. Karena bagi Allah itu di sini diumpamakan satu hari inda rabbika, bagi Tuhan, menurut Tuhan, ka'alfi sanatin itu seolah 1000 tahun bagi perhitungan manusia. Jadi dalam konteks ini bisa dimungkinkan bahwa yang dekat itu menurut Tuhan.
Itu kayaknya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniuha annakulla atin qoribun, bahwasanya setiap yang akan datang atau setiap yang akan terjadi itu sebenarnya dekat, qoribun. Wa intolat awqatu tarakkubuhi. Walaupun itu lebih lama penantiannya. Masa menunggunya itu meskipun lama itu tetap dikatakan sangat dekat. Wa innamal baidu huwallazi inqarada. Karena sejatinya yang jauh itu adalah masa lalu yang telah terlewatkan itu loh. Kan itu memang yang terus menjauh. Jadi secara sederhana kalau misalnya mau disimpulkan atau mau kita ambil enaknya saja ya. Ambil yang gampang-gampang saja. Jadi alasan kenapa yaumul hisab ini dikatakan dekat, hari pengauditan itu. Jadi dikatakan dekat itu karena hari pembalasan ini memang sudah ditetapkan, sudah ditentukan kejadiannya. Makanya dalam konteks ini yang lebih dekat itu menentukan tanggal pernikahan, bukan yang merencanakan pernikahan. Nah. Dan kayaknya Heri merubah perspektif itu nanti. Apakah saya beralih saja ya dari rencana ke menentukan tanggal gitu. Jadi kalau tanggalnya sudah ditentukan maka ya itu akan semakin dekat. Kalau cuma rencana, ya yang dekat rencana, besok rencana apa lagi ya? Oh iya, Sabib ya, punya Kang. Itu ya kayaknya ya, yang jauh itu justru masa lalu. Qala syair, sebagaimana yang dinyatakan syair ini, penyair, falazala ma tahwahu aqrabu min ghadin. Jadi senantiasa apa yang kamu suka itu sebenarnya lebih dekat daripada hari esok. Walazala ma takhshahu ab'adu min amsin. Dan senantiasa apa yang kamu khawatirkan itu justru lebih jauh dari apa atau dari suatu yang kemarin. Ya intinya itulah tadi yang disebutkan. Ini mengenai jawaban beliau yang 3 jawaban tadi ya. Kenapa kok kata iktiraf ini disandarkan atau dihubungkan dengan kata hisab. Sementara itu sudah dibacakan 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu. Tapi ternyata kita dapati sampai sekarang enggak kok misalnya. Tadi berarti jawaban 1 dan 2 sudah ya. Sekarang jawaban yang ketiga. Annal mu'amalata idza kanat muajjalatun ila sanatin summa inqadha minha syahrun. Jadi apabila suatu aktivitas, misalnya suatu aktivitas itu tertunda 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun itu dilewati atau selesai misalnya 1 bulan, berarti sisanya itu 11 bulan berarti. Fa innahu la yuqalu iktarabal ajal, maka hal itu tidaklah disebutkan waktunya itu semakin dekat. Jadi kalau misalnya menikah lagi ya. Misalnya pinter itu misalnya 1 tahun lagi misalnya. salah itu. Misalnya pinter itu adalah naik kelas itu adalah 1 tahun lagi. Kalau misalnya naik kelas itu adalah 1 tahun lagi, sementara kita mendapati sekarang 1 bulan, berarti sisanya kan itu 11 bulan. Jadi kalau misalnya 11 bulan itu tidak dikatakan bahwa waktunya semakin dekat. Jadi waktunya memang enggak dikatakan semakin dekat kata beliau itu ya. Ya salah paham ya, alhamdulillah, enggak ya mohon sama Allah nanti. Amma idza kana al-madi aksaru minal baqi fa innahu yuqalu iktarabal ajar. Adapun kalau misalnya suatu yang telah lewat itu lebih banyak dari sisanya, fa innahu yuqalu iktirabun. Jadi kalau misalnya dicontohkan sederhana. Jadi kalau misalnya kita selama 1 tahun dilewati 1 bulan, itu kan kita tidak katakan itu sebenarnya waktunya lebih dekat. Misalnya waktu kenaikan kelas tinggal 11 bulan lagi karena sudah kita lewati 1 bulan. Justru yang dikatakan dekat kalau misalnya kita melewati 7 bulan, berarti sisanya 5 bulan. Ya 5 bulan. Berarti itu yang dikatakan dekat katanya. Jadi kalau misalnya yang selesai itu cuma 1 bulan itu enggak dikatakan dekat. Tapi kalau misalnya yang tersisa itu ternyata lebih sedikit, berarti itu yang dikatakan dekat. Jadi kalau sisanya itu lebih banyak enggak dikatakan dekat. Kalau sisanya lebih sedikit itu yang dikatakan dekat. Itu sebulan lagi nih begitu. Yang menentukan tanggal ya.
Halo. Kok begitu ya? Ada rayap kayak. Fa'ala hadzal wajhi, maka dalam perspektif ini, qaulal ulama, para ulama berpendapat inna fihi, di dalamnya itu dilalatun terdapat dilalatun ala kurbil kiamat. Itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Walihadzal wajhi, dan dari perspektif ini kemudian Nabi Muhammad itu kemudian bersabda, buistu ana wasa'ata kahataini, aku telah diutus sementara hari kiamat itu seperti dua ini. Dua ini kalau tadi Ustaz Muin gimana ya tadi? Begini ya. Iya. Karena dekat sama Fauzi agak. Iya. Iya. Kalau yang saya dapat justru begini katanya. Jadi kayak memegang rokok Ustaz Muin. Jadi ya seperti ini, sangat dekat begitu. Jadi alasannya wahazal wajhu kila, dan pada perspektif ini dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu khotama bihi an-nubuwah. Jadi karena beliau ini penutup para nabi. Kullu dzalika li ajli annal baqi min muddatit taklif aqallu minal mati. Nah, setiap hal itu dikarenakan sisanya itu adalah bagian dari beban nabi itu, maka itu hal yang lebih sedikit. Jadi kalau misalnya disederhanakan ya begini saja. Jadi Rasul ini kan ada 25, sementara Nabi ini adalah Rasul terakhir. Jadi sisa satu kan. Jadi kenapa kita katakan bahwa ini lebih mendekati? Jadi waktu yang dimiliki oleh Nabi itu jauh lebih sedikit. Karena kita juga nggak tahu kan misalnya kapan sebenarnya alam ini diciptakan misalnya. Apakah 2 Hijriah misalnya? Tahun sebelum Masehi misalnya. Kan kita nggak tahu itu. Makanya kita bisa berasumsi kemudian kenapa dikatakan dekat? Ya karena masa kenabian Nabi itu Nabi yang terakhir. Jadi sisa-sisa. Jadi kalau sisa itu kalau dibandingkan dengan yang dulu dengan 24 Nabi, otomatis sisa dari sisa atau umur dunia ini kemudian menjadi sedikit. Kalau menjadi semakin sedikit kemudian ya bisa kita sebutkan itu adalah yang semakin dekat. Itu pendapat para ulama ya. Kemudian yang pembahasan atau topik yang ketiga. Jadi ada banyak kayaknya. Jadi kalau topik yang ketiga itu inna ma dzukira ta'ala hadzal iktirab lima fihi minal maslahah lil mukallafin fayakunu aqrabu ila talafiz dzurub wa taharruri anha khaufan min dzalika wallahu a'lam. Jadi persoalan yang ketiga ini seolah-olah Allah menyebutkan iktirab atau sangat dekat atau dekat sekali itu dikarenakan di dalam pernyataan tersebut terdapat maslahah bagi orang-orang mukallaf. Ya kalau kita sederhanakan orang-orang yang kayak kita lah begitu. Karena ada yang mukallaf ya. Meskipun ada yang kemarin itu ternyata diislamkan kembali. Jadi kalau di luar itu kan sibuk mengkafirkan yang Islam. Kalau di sini kan mengislamkan yang Islam gitu. Nah, boleh jadi pada malam ini kita sibuk mengislamkan ya para setan dan para iblis gitu. Jadi kan yang biasa itu adalah mengislamkan manusia. Yang luar biasa itu kan mengislamkan setan dan iblis kalau mau. Dia tugasnya Dono merayu itu. Jadi ini untuk maslahah ya, persoalan yang ketiga atau pembahasan yang ketiga ini untuk maslahah bagi orang-orang mukallaf. Makanya disebut akrobu itu lebih dekat. Fayakuno agar mereka itu lebih mendekatkan diri untuk mencegah atau menghalangi dari berbuat dosa wa taharruri anha, kemudian membebaskan diri dari perbuatan dosa tersebut. Khaufan min dzalik, karena khawatir, karena takut terhadap ya yaumul hisab tadi itu. Wallahu a'lam, semoga hanya Allah yang tahu. Nanti tanya sama Allah nanti. Kemudian masalah pembahasan yang keempat, innama lam yu'ayyin al-waqtu li ajli anna kitmanahu aslah kama anna kitmana waqtil mauti aslah. Jadi kenapa kemudian kok enggak menyebutkan waktu terjadinya itu loh? Misalnya tanggal berapa ya?
17 Februari misalnya. Tapi kan sudah lewat berarti gagal prediksi. Kenapa nggak disebutkan waktunya itu? Dikarenakan karena merahasiakan waktu terjadinya itu justru itu hal yang lebih baik katanya. Sebagaimana merahasiakan waktu kematian itu juga lebih baik. Lebih baiknya itu ya gimana? Ya kita masih memiliki khauf dan roja itu. Karena kita tidak tahu tentang masa akan datang, entah besok ada yang tadi aminnya Dono besok dan Acul setelah ini misalnya. Itu kan masih harapan yang diamini oleh teman-teman yang gak lama lagi. Itu kayaknya itu lebih baik katanya. Itu persoalan yang pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima ini mengenai faidah. Jadi al-faidatu fi tasmiyati yaumil qiyamati bi yaumil hisab annal hisab huwal kashif an halil mar'i fal khaufu min dzikrihi a'zamu. Jadi agak kita kasih wakaf ya biar nggak ketahuan kelirunya. Jadi faidahnya memberi nama pemberian dinamai faidah fi tasmiyati yaumil qiyamah bi yaumil hisab. Fungsi dari penamaan yaumal qiyamah dengan menggunakan kata yaumil hisab. Jadi kalau yaumil hisab ini kok hisab ya? Iya hisab lah. Huwal kashif an halil mar'i fal khaufu min dzikri a'zamu. Jadi hal itu dapat menyingkap kondisi seseorang karena hal itu akan menimbulkan rasa takut min zikrihi dengan mengingatnya. Dan hal itu justru lebih agung katanya. Makanya menggunakan yaumil hisab. Jadi kalau menyebutkan yaumul qiyamah, yaumul qiyamah ini kan cuman hari penghancuran, hari trompet. Hari tahun baru ya hari trompet. Ya hari itu cuman. Jadi apa ya? Yang kita takutkan ya paling ya dihancurkan itu. Nah, kalau yaumul hisab ini kan di mana dari kata hasibaya subuh itu kan apa ya? Ya diaudit itu, dihitung. Yang mana nanti perbuatan atau amal baik atau amal buruk kita itu diperlihatkan. Dan setelah diperlihatkan kita dimintai pertanggungjawaban. La yus'alu amma yaf'al itu. Sementara Tuhan itu enggak ditanya nanti, dan yang ditanyakan itu, dan hal itu kenapa disebut lebih a'zam, itu lebih mulia, lebih agung. Itu dikarenakan itu lebih menakutkan. Makanya salah satu pernyataannya Ibnu Asyur mengenai pernyataan itu justru beliau menyebutkan wa idkhalur ra'a ala munzarin. Jadi di dalam iktaraba linnasi sabuhum wa hum fi ghaflatin muridun itu terdapat gonjangan atau kecaman dalam hati ya bagi orang-orang yang diberikan peringatan. Jadi timbul rasa menakutkan seolah-olah begitu kalau menyebutkan kata hisab. Dan nanti akan dihisab. Begitu dan ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang ke-6, al-mas'alatus sadisah. Yajibu ayyakunal murad bin nasi man lahu madkhulun fil hisab. Jadi yang seharusnya yang dimaksud dengan binnas, lafaz annas itu adalah orang yang ia itu memiliki pintu masuk, yang memiliki kunci untuk masuk fil hisab di dalam perhitungan ya, yang memiliki itulah, yang bisa juga memiliki itu pintu masuk. Yang dimaksud itu wahum mukallafun, yang dimaksud itu adalah mereka orang-orang yang mukallaf. Duna man la madkhala lahu, bukan mereka yang enggak memiliki pintu masuk kemudian. Artinya nanti kan kita akan dihitung. Kita yang dihitung ini apakah hanya orang Islam saja atau keseluruhan nanti. Tapi kita buktikan nanti saja lah. Yang buru-buru untuk membuktikan silakan duluan. Kemudian sumakola Ibnu Abbas al-murad bin nas al-musyrikun. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan. Jadi yang dimaksud dengan bin nas itu adalah orang-orang musyrik. Itu sesuai dengan yang beberapa tadi yang disebutkan oleh teman-teman tadi ya. Wa hadza min itlaqi ismil jinsi, dan hal ini adalah penyebutan dari isim jenis.
ala ba'dihi berdasarkan sebagian dari jenis tersebut. Lidalilil qaim dengan dalil atau dengan argumentasi yang jelas. Wa huwa ma yatluhu min sifatil musyrikin amma qaulahu ta'ala, sebagaimana yang akan kita bacakan pada ayat yang setelahnya, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi pada konteks ini Ibnu Abbas berpendapat bahwa binas ini adalah untuk orang musyrik, itu ditandai dengan lafaz yang setelahnya. Mirip dengan tafsiran siapa tadi? Mas Adnan ya, Syekh Wahbah Zuhaili. Itu sesuai dengan wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala Annahu Ta'ala wasafahum bi amroini. Jadi Allah menyifati mereka orang-orang musyrik itu dengan dua hal. Yang pertama al-ghaflah, yang kedua wal-i'rad. Yang pertama itu lengah, yang kedua berpaling. Ammal ghaflah fal makna annahum ghafilun an hisabihim sahun. Yang dimaksud ghaflah itu apa? Maknanya adalah mereka yang lalai atau mereka yang lengah an hisabihim, tentang hari perhitungan mereka, sahun. Dan mereka lalai. La yatafakkaruna fi akibatihim. Kemudian mereka juga tidak memikirkan apa akibat yang mereka lakukan nanti. Ma iktidahi ukulihim, bersamaan dengan ketetapan rasio, ketetapan yang kita tahu bahwasanya pastilah Buddha min jazail muhsin wal musi, bahwa kepastian ada balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan juga yang berbuat buruk nanti. Jadi ghaflahnya mereka itu dikarenakan mereka itu ya di luar itulah, di luar otak. Jadi mikirnya itu sudah nggak pakai otak. Bahwa padahal mereka itu sudah tahu ya, sudah paham bahwa kepastian setiap orang itu yang berbuat baik itu nanti akan dikasih balasan, dan orang yang buruk nanti juga akan dikasih balasan. Di Quran itu innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, misalnya. Sungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Itu janji Tuhan. Yang tadi itu janjinya itu tidak akan pernah disalahi, yang kita baca tadi sebelumnya. Asumma iza intabahu, kemudian kalau mereka misalnya dikasih peringatan, mereka itu dikasih peringatan min sinatil rofa, dari kelalaian atau kelengahan mereka, warokdatil juhala, kemudian dari tidur kebodohan mereka, dari kebodohan mereka lah begitu. Mimma yutla alaihim minal ayati wan nazari wa aradu wasaddu asma'ahum. Jadi ketika mereka itu diberikan peringatan dari kelalaian kemudian kebodohan mereka, ada karena apa yang telah dibacakan yakni dari ayat-ayat, kemudian diberikan peringatan. Jadi yang mereka lakukan itu apa? Kemudian aradu wasaddu, mereka itu justru berpaling, wasaddu, dan menyumbat, menutup hati mereka, asma'ahum, untuk mendengar dakwah Nabi, kalau misalnya ke dakwah Nabi. Jadi salah satu bukti yang paling konkret ya bahwa mereka itu berpaling, kayaknya bukti ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan. Itu dakwanya di antara Safa dan Marwah itu ya. Yang sekarang itu berada di antara Masjidil Haram. Jadi kalau di Quran itu disebut fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin ana kafainaka al-mustahziin. Jadi pada saat Nabi berdakwah terang-terangan di Bukit Safa itu, yang waktu itu dihadiri oleh Presiden Juhala ya Abu Jahal waktu itu. Jadi konferensi pertama gitu. Jadi dikumpulkan di situ lalu beliau berdakwah karena memang diperintahkan fasda. Jadi sampaikanlah secara terang-terangan bima tu'maru, dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu, wa'rid, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Ana kafainaka, bahwasanya kami akan menjaga kamu dari orang-orang al-mustahziin yang memperolok. Jadi ini salah satu bukti atau sejarah, rentetan sejarah yang yang nanti juga sebabun nuzulnya surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab itu turun ya pada saat itu juga. Pada dakwah pertama, dakwah terang-terangan Nabi itu yang beliau ditolak. Kita lanjut lagi, kayaknya ada beberapa ini, sisa sedikit lagi.
Amma qauluhu, adapun firman Allah ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdasun atau muhdasin. Tidak didatangkan atau tidak diberikan kepada mereka min zikrin dari ayat min rabbihim dari Tuhan mereka muhdasun. Muhdasun itu ya yang baru. Fafihi masailu, di dalamnya terdapat beberapa topik. Topik yang pertama al-mas'alatul ula itu Qara Ibnu Abi Ablah. Kurang tahu ya Abi Ablah ini siapa. Kayaknya ahli qiraah ini. Karena beliau Qara'a. Jadi nanti kalau mau dicari beliau ahli qiraah, itu saja. Jadi beliau membaca muhdatsun birraf'i sifatul mahal sebagai sifat bagi yang dimiliki oleh posisi muhdas itu. Kemudian al-mas'alatus tsaniyah, pembahasan yang kedua Innama dzakarallahu ta'ala dzalika bayanan. Jadi Allah menyebutkan ayat ini bayanan sebagai penjelasan likaunihim mu'ridun, karena mereka itu dalam keadaan lalai. Wa dzalika li anna Allah ta'ala yujaddidu lahumuz dzikra waqtan fawaqtan. Dan oleh karenanya Allah kemudian mengupdate kepada mereka zikir, yakni Al-Qur'an itu waqtan fawaqtan atau secara berangsuran, waktu ke waktu. Jadi mereka seolah-olah disebutkan dalam konteks ini yang disebut mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhdasun. Jadi yang disebut muhdas itu bukan baru sebenarnya, tapi menurut beliau justru update itu loh. Keseringan mereka itu diberikan tanbih, diberikan peringatan, itu maksudnya yang disebut muhdas. Ini mirip kemudian dengan tafsirnya Imam Ibnu Asyur kemudian. Jadi beliau juga memaknai demikian. Terkait lafaz muhdas. Wa yadharu lahum al-ayah ba'dal ayah wa surah ba'dal surah, dan tampak atau buktinya sudah jelas ya. Jadi Quran itu diturunkan ayat, setelah itu per ayat, kemudian surat per surat. Liyukariru, untuk mengulangi ala asma'ihim. Jadi untuk diulangi agak terhadap pendengaran mereka. Yang diulangi apa? Tanbihu wal mau'izah, yakni peringatan dan juga nasihat-nasihat. La'alahum yatta'izuna. Semoga saja mereka itu memperoleh nasihat atau ternasihati oleh tanbih atau peringatan-peringatan dan juga nasihat-nasihat itu. Fama yaziduhum dzalika illa la'ban wastikharan. Jadi akan tapi tidak bertambah untuk mereka itu apa yang tidak bertambah tadi, yakni peringatan. Jadi meskipun dikasih peringatan, dikasih nasihat itu, dan nasihat dan peringatan itu juga diulang-ulang, mereka itu ternyata nggak bertambah apa-apa, kecuali mereka itu ya hanya menjadikan permainan kayak tadi itu, wastishoron, dan hanya sebagai ejekan saja. Jadi kalau untuk endul, hati-hati menaruh cinta dulu ya. Karena orang yang suka berpaling, orang yang nggak betul-betul menerima seseorang itu kadang disuguhkan air mata dengan jantungnya, itu sama sekali nggak berarti bagi mereka. Jadi hati-hati dulu kalau dalam konteks itu. Jadi memang meninggalkan itu kayaknya adalah satu keharusan dulu. Mohon ya. Nah, ini mengenai kayaknya kelamaan. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Al-mas'alah salisah, mengenai pembahasan yang ketiga ini mengenai pendapat Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini berpendapat ala hudusil Quran, terhadap kebaruannya Quran bihadzal ayat, dengan ayat ini. Faqulul Quran zikrun. Jadi mereka mengatakan Quran itu zikir. Wa dzikru muhdasun, sementara zikir itu baru. Fal Quran muhdis. Jadi simbolnya Quran itu baru. Jadi penjelasannya seperti itu. Anal Quran zikrun. Jadi Quran itu adalah zikir atau pengingat atau memberi peringatan. Qaulu ta'ala fi sifatil Quran. Jadi Quran menyifati dengan Quran zikir ini kita dapati misalnya in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidak ada bagi zikir itu tidak ada bagi Quran itu illa dzikrul lil alamin. Kemudian di ayat yang lain wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika. Kemudian was-sad wal Qur'anu dzikri. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra. Kemudian in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kemudian wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Inilah yang kemudian ayat yang
representasi, ya apa yang representatif menurut Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu kudus, Al-Quran itu baru. Makanya mereka berpendapat fasoro majmu'u hatainil muqaddimataini mansusataini kannasi fi annal Qur'an muhdasun. Maka mereka pendapat rangkaian atau kumpulan dari proposisi dua ini mansusataini, keduanya itu dinas di dalam Al-Quran bahwa Quran itu muhdas. Wal jawabu min wajhaini, dan jawabannya itu ada dua. Yang pertama jawaban terhadap Mu'tazilah dari pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama, anna qawlahu inna huwa illa dzikrul lil alamin wa qawluhu wa hadza dzikrun mubarakun isyaratun ilal murakkabi minal hurufi wal aswati. Jadi itu menunjukkan pada susunan dari huruf dan suara. Faiza domamna, kalau kita misalnya menjamin pernyataan itu mayatihim min zikri min rabbihim muhdasun lazima hudusul murakkab minal huruf wal aswat. Jadi kalau misalnya kita meyakini hal itu adalah bagian dari ayat mayatihim min zikri min rabbihim muhdasin, maka pasti hudusul murakkab barunya susunan dari huruf dan suara-suara dari Al-Quran itu. Wazalika mimma la naza'ah. Jadi kalau konteksnya demikian, ya nggak usah diperbincangkan, nggak usah dipersoalkan, seolah-olah begitu. Bal hudusuhu ma'lumun bid-darurah. Karena hudusnya Quran kalau dilihat dari perspektif Mu'tazilah itu, ya itu sudah kita ketahui secara a priori. Secara tekstual ya itu memang menunjukkan muhdas itu ya baru begitu. Jadi seolah-olah nggak usah dibuat proposisi kemudian proposisinya menjadi Al-Quran zikrun wa zikru muhdasun fal Quran muhdas. Seolah-olah nggak usah dibuat proposisi begitu. Jadi persoalannya apa? Wa innaman naza, sebenarnya yang menjadi kontroversial adalah fi kidami kalamillahi ta'ala bimakna akhar, adalah dalam aspek kidamnya kalamnya Allah Ta'ala. Jadi maknanya itu sudah membicarakan makna yang lain. Jadi yang ditanyakan itu adalah kalam Allah ini kemudian diciptakan atau enggak begitu. Bukan pada aspek tekstualitas dari Quran itu. Jadi persoalannya itu seolah-olah. Kemudian ya sudah satu saja capek. Mungkin demikian pembacaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum.